Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Hunt 2020, di mana film ini akan menceritakan tentang kisah orang-orang yang diculik oleh kaum elit untuk dijadikan sebagai objek perburuan mereka, yang mana perburuan manusia ini mereka anggap sebagai cabang olahraga yang seru. Orang yang diculik ini akan dilepaskan di tengah hutan, dan para kaum elit ini akan memburu dan menghabisi mereka satu persatu. Bagaimana cerita selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia The Hunt 2020. Di awal cerita diperlihatkan seorang pramugari yang menawarkan makanan dan minuman kepada seorang pria. Namun tidak lama kemudian ada seorang pria yang masuk ke dalam kabin itu dan membuat mereka semua terkejut. Tampaknya si pria itu sedang sesak napas, tapi untung saja ada seorang dokter di dalam pesawat itu yang membuat si pria itu sedikit tenang. Namun yang terjadi adalah What the fuck, man? He woke up. It hasn't even started yet, man. Just gonna stand there. Grab him! Hey. No sentimentality, comrade. Thanks. Would you grab me a little seltzer water or something? sangat terlihat jiwa-jiwa psikopat dalam diri mereka semua. Seakan-akan kejadian seperti ini adalah hal yang sangat biasa bagi mereka. Di lain sisi, terlihat seorang wanita yang baru saja sadarkan diri dengan mulut yang terpasung. Ternyata di sana bukan hanya dia yang mengalami hal tersebut. Ada wanita lain yang mengalami hal yang sama dan tampaknya dia lebih tenang daripada si wanita itu. Dan dia mencoba untuk membuat kompas untuk mencari arah tujuannya. Setelah itu, tanpa sepatah kata pun dia meninggalkan si wanita ini. Ternyata ada banyak orang yang dengan situasi yang sama, dan di tengah padang rumput itu ada sebuah kotak yang mencurigakan dan tampaknya sengaja diletakkan di sana. Sehingga salah satu dari mereka berinisiatif untuk membuka kotak itu. Namun yang terjadi adalah ternyata tidak ada apa-apa di sana selain seekor babi, persediaan senjata, dan kunci untuk membuka pasung di mulut mereka. Mereka semua pun mengambil senjata itu untuk melindungi diri mereka masing-masing. Namun, hal yang tak terduga pun terjadi. Hey guys, I got keys. I can't use that. Can you do this? Yeah? You can squeeze the trigger then. Let me show you. Safety, the flick, you're ready to party, okay? Thanks. That almost hit me. Jesus Christ. Come on, let's go. Move! I fell. It's okay. Come on. Shoot me. No, you fucking snowflake! Mereka pun berlarian terpencar karena ada sniper yang mengincar mereka dari kejauhan. Sampai di ujung hutan itu mereka mencoba melewati sebuah pagar. Namun para kaum elit yang memburu mereka tidak berhenti di situ saja. Kali ini pemburu yang menggunakan sebuah panah sebagai senjatanya mengincar salah satu dari mereka. Dengan terpaksa mereka harus meninggalkan si pria ini, dan dia pun nekat melawan langsung si pemanah itu.
Mereka pun memutuskan untuk berlindung di sebuah minimarket. Dan ketika si pria ini bertanya di mana mereka sekarang, yang ternyata mereka sedang berada di Arkansas, yang mana tempat itu sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka pun menelpon kepolisian dan memberitahu situasi yang mereka alami sekarang, di mana diketahui mereka menyebut kejadian seperti ini dengan nama Monorgate. I'm sorry, sir. I'm having trouble understanding. Manor Gate. Just fucking Google it. Walau sudah menjelaskan panjang lebar, pihak kepolisian sama sekali tidak mengerti apa yang si pria ini sedang bicarakan. Dan untuk memenuhi formalitas saja, si polisi meminta alamat di mana mereka sekarang berada. Akan tetapi, baru saja mereka merasa aman dan tenang, yang terjadi adalah... Hey, Help's on the way. good. Let me get one of them. Damn, wrong. You okay? What's wrong? Hey, get some water, dude. Oh, damn, no. Fuck. Oh my God. Ternyata pasangan kakek nenek ini adalah bagian dari kaum elit yang melakukan perburuan itu. Seluruh makanan di minimarket itu pun sudah diracuni dan dengan demikian dengan sangat mudah mereka menghabisi ketiga target mereka. Bed, honey. I'll get 'em up. Mereka pun membersihkan korban-korbannya. Setelah itu mereka dihubungi oleh penyelenggara olahraga ini dan mereka pun mengkonfirmasi dengan bangga hasil tangkapan mereka. Selain itu, si penyelenggara menginformasikan target berikutnya yang mereka namai sebagai Snowball akan datang ke tempat itu dalam waktu 5 menit lagi. Dan dia tidak membawa senjata sama sekali. Informasi itu pun membuat mereka senang karena kali ini mereka akan lebih mudah menghabisi targetnya tanpa ada ancaman sama sekali. Honey, that's poison! You rigged the soda? Really I scared am me. not going to apologize for caring. Let's get some more. Okay. What's going on? Okay, here she comes. Help you? Get a pack of lights, please. Coming right up. Lost my wallet. Oh, a little sweaty. Melihat uang kembalian yang diberikan nenek itu salah, yang mana si wanita ini tahu berapa harga udut di Arkansas dan seharusnya kembalian yang ia terima bukanlah segitu, maka dari situ si wanita ini tahu bahwa sepasang kakek nenek ini adalah bagian dari para pemburu itu, sehingga yang dia lakukan adalah... Is there anything else that... Cigarettes in Arkansas only cost $6. You fucked up, bitch! Setelah menghabisi sepasang sejoli itu, si wanita ini pun mengambil persediaan peluru dan hendak pergi dari tempat itu menggunakan mobil. Namun ternyata mobil itu pun sudah dipasangi perangkap bom yang bisa meledak jika pintu sebagai pemicunya dibuka. Hello, Julius? Miranda, are you there? Visual of the road. Dia pun bersembunyi agar tidak ketahuan dari drone pemilik pemburu itu. Namun ada orang lain yang menembak jatuh drone itu, sehingga para pemburu itu menyadari keberadaan objek buruan mereka di sana. Turn your fucking radio off, now! At least one of you is smart. Don't fucking move! I'm a friendly. How do I know that? Pull that door handle. Untung saja si pria ini tidak membuka pintu mobil itu. Ya, kalau dia membukanya, dia bisa meledak berkeping-keping. Mereka pun memutuskan untuk menelusuri rel kereta untuk menemukan jalan keluar dari daerah itu. Dan tidak lama kemudian ada sebuah kereta yang melintas di jalan itu. Dan ini adalah kesempatan mereka untuk kabur dari para pemburu itu. Sehingga mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Come the fuck out or I'll shoot! لا تطلق النار علينا. أنا مش مسلح وما عنديش سلاح. They're not real. تطلق النار علينا. Ternyata itu hanyalah imigran gelap. Namun, Gary tampaknya tidak percaya dan sangat yakin jika orang-orang ini adalah aktor dalam permainan ini. Sampai pada akhirnya kereta ini diberhentikan oleh pihak militer. You don't cut the bullshit in 3 seconds, I'm gonna blow your fucking dick off. 1, 2... Hey! Hey! I did. Toss your gun. What? Toss it or we're fucking dead.
Sir, excuse me. I'm an American. 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 Yeah, yeah. Her too. Gary pun memberitahu ke pihak militer tentang situasinya saat ini bersama Snowball. Dan diketahui bahwa Gary adalah seorang podcaster yang ikut serta dalam membongkar isu tentang Monorgate yang dilakukan oleh para kaum elit itu. Dan dia pun meyakinkan prajurit ini bahwa orang-orang itu bukanlah sekedar pengungsi biasa, namun mereka adalah bagian dari Monorgate itu sendiri. Namun mungkin si prajurit tidak mengerti bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, kepala pentil. Karena dari aksen bahasa yang mereka gunakan, sepertinya mereka tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa bakunya, sehingga mereka tidak merespon apa yang sedang dikatakan oleh Gary. Dan ternyata, I don't think they believe you, Gary. Did you hear him? tidak terima dibohongi, dan yang dilakukan Gary adalah So just calm the fuck down. I'll even give you guys a head start before I come after you. How's that sound? You good? Come on, buddy. Gary, go. I'm not your buddy! dan seakan-akan seperti petasan kembang api di tahun baru. Snowball pun dibawa ke pangkalan militer dan dipertemukan dengan pimpinan di sana. Dan lagi-lagi, dia harus menjelaskan situasinya saat ini. Dia pun meminta si pria ini untuk menghubungi kedutaan Amerika. Namun ternyata sebelum dia, ada orang lain yang bernama Don bernasib sama dengannya. Sehingga pernyataan Snowball dapat lebih meyakinkan si pimpinan ini. You hunted like Dawn? Who the fuck is Dawn? Ring Dawn. Howdy. Yeah, hunted like Dawn. Told you, assholes. I cannot wait to blow the lid off this shit. Well, if it ain't Uncle Tidak lama Sam's kemudian, nephew. pihak kedutaan pun sudah sampai di sana, yang membuat mereka sangat lega. Dan mereka pun langsung dibawa pulang, dan akhirnya film ini pun tamat. Sick individual even comes up with that. It's horrifying. Why would they do something like that? Same reason elites do anything, because they think they're better than us. But why you? I mean, it seems so personal, right? What? People, you must have done something to pop up on their radar somehow. Otherwise, why target you so We specifically? didn't do shit. Mendengar pertanyaan-pertanyaan aneh si pria ini membuat Snowball curiga. Dan akhirnya yang dia lakukan adalah Oh, no matter how minor that No. Why did you do it? Is he dead? Why? He was trying to save us. He was... ternyata Gary sudah dihabisi oleh si pria kedutaan itu. Mengetahui posisi mereka belum aman, Don pun meminta kunci mobil itu agar mereka dapat secepatnya kabur dari tempat itu. Namun Snowball menolak hal We got us tersebut. a car. Let's just fucking go. Okay, I'm driving. Give me the key. No. No. Snowball pun menceritakan kisah dongeng yang sering dibacakan oleh ibunya sewaktu dia kecil, yaitu dongeng tentang si kura-kura dan si kelinci. Teman-teman pasti tahu ceritanya, yang mana di akhir cerita si kura-kura adalah pemenang dari lomba lari bersama si kelinci. Akan tetapi perbedaan cerita Snowball kali ini adalah setelah si kura-kura mengalahkan si kelinci, pada malam harinya keluarga kura-kura mengadakan perayaan besar-besaran atas kemenangan si kura-kura. Dan secara tidak terduga, ternyata si kelinci tidak menerima kekalahan itu. Dan pada malam itu juga, si kelinci mendatangi kediaman si kura-kura dan menghabisi seluruh keluarga kura-kura itu. Dan kisah itu pun ditutup dengan si kelinci yang memakan habis semua hidangan makanan yang ada di pesta si kura-kura itu. Yang mana arti dari cerita Snowball itu, ia ingin membalas dendam dan menghabisi para kaum elit yang seenaknya membuat mereka seperti ini. Dan dia tidak akan menyisakan seorang pun dari para kaum elit itu. Your mama told you that story?
Sekarang beralih ke para kaum elit yang melakukan perburuan ini. Ternyata mereka mempersiapkan ini dengan sangat matang. Terlihat di sana ada bunker sebagai markas mereka, sekaligus tempat mereka mengintai dan memburu orang-orang di awal cerita. Tidak lama kemudian, salah satu dari mereka hendak buang air kecil, sehingga tampaknya itu adalah buang air kecil terakhirnya. Hey, this your pig? Everybody up, like we practiced. Orwell! Almost fucking shot me. Well, I didn't, did I? Because Hey, bitch. Snowball? No. I didn't die. Goddamn. Terlihat Snowball bukanlah orang biasa-biasa saja. Dia tampak mahir menggunakan senjata, bahkan saat bertarung dengan tangan kosong pun, dia terlihat sangat lihai. Alright, sir. Whoa, she's a woman. Do you think you should be afforded mercy just because you're a girl? No. What is wrong with you? Tidak lama kemudian, radio mereka pun berbunyi. Yang mana, itu adalah suara wanita yang menyelenggarakan acara perburuan ini. Si wanita itu pun memanggil Don seakan-akan mereka sudah saling kenal. Dan sepertinya Don adalah bagian dari mereka yang sedang menyamar sebagai korban dalam perburuan ini. Hal itu pun membuat Snowball bimbang apakah Don ada di pihaknya atau tidak. Maka dari itu dia ingin meyakinkan apakah Don adalah seorang musuh atau bukan. Namun Don tampaknya tidak bisa meyakinkan dan mengikuti perintah Snowball untuk meletakkan senjatanya. Sehingga yang terjadi adalah Fucking shoot her, Dawn. I'm on your side here. Just drop the gun. Dawn, John's dead. you better come and get me. You trying these fuckers? Yeah. And where is she? si tentara pun memberitahu Snowball tempat persembunyian si wanita itu. Dan dia pun memperingatkan Snowball bahwa wanita yang ia hadapi cukup kuat. Karena dia sudah melatihnya selama 8 bulan dan dia tampak cukup hebat dalam pelatihan itu. Selain itu, dari perbincangan mereka diketahui bahwa Snowball dulunya adalah seorang militer juga. Dan dia pernah bertugas di Afghanistan, yang mana si tentara ini saja belum pernah menginjakkan kakinya di Afghanistan dalam tugasnya. Seperti yang diketahui banyak orang, jika seorang tentara sudah berada di daerah perang Afghanistan, maka dapat diyakinkan bahwa tentara tersebut bukanlah tentara sembarangan. Maka dari itu tidak heran sedari awal sangat terlihat ketenangan, ketelitian, dan keahlian Snowball dalam menghadapi para pemburu ini. Bahkan dengan jumlah mereka yang cukup banyak, dapat dihabisi oleh Snowball seorang diri. Thank you for your service. Sekarang beralih ke 1 tahun yang lalu, di mana akar dari kejadian ini dapat terjadi. Terlihat seorang wanita, yaitu CEO dari sebuah perusahaan, dipanggil untuk disidang oleh seorang pria yang bernama Paul, yaitu utusan dari presiden perusahaan mereka. Paul mengatakan bahwa minggu lalu, handphone salah satu rekan sekaligus sahabat Athena yang bernama Martin diretas oleh orang lain. Selain foto aib Martin yang tersebar, ternyata ada pesan teks yang sensitif juga ikut tersebar, yaitu pesan percakapan grup Athena bersama teman-temannya, yang kurang lebih percakapannya seperti ini. Pesan itu pun dengan sangat cepat menyebar ke media sosial. Selain pesan Martin yang mengkritik keras presiden perusahaan mereka, ternyata ada pesan yang lebih sensitif lagi, yaitu ketika Athena mengatakan, setidaknya sebentar lagi perburuan dimulai. Tak ada yang lebih baik dari pergi ke manor atau vilanya dan membantai orang-orang yang tercela. Yeah? Not funny. Martin did what he had to. Richard did what he had to. I'm sorry. You gotta go. Paul, it was just... Wasn't funny. It wasn't real. These people believe it and they're not going away. What fucking people?
Dari situlah asal muasal perburuan itu terjadi, dan orang-orang yang mereka jadikan sebagai objek perburuan mereka adalah orang-orang yang mempercayai perkataan Athena itu dan mengunggah konspirasi yang mereka percayai sendiri ke internet. Athena bersama teman-temannya yang berada dalam satu grup chat itu yang juga kena imbasnya merencanakan acara perburuan itu selama hampir 1 tahun lamanya dengan sangat matang. Stone murders innocent men. Kembali ke saat ini, Snowball pun sudah sampai di Villa Athena dan dengan terpaksa dia harus meninggalkan senjatanya karena Athena mengancam meledakkan ranjau yang ada di bawah Snowball. Snowball pun masuk ke dalam villa itu dan dia disambut oleh si Athena. Dan mereka pun berbincang-bincang sejenak. Si Athena pun mengungkapkan segalanya seakan-akan dia sangat mengetahui tentang Snowball. Seperti contohnya, Athena tahu bahwa ayahnya adalah seorang pengedar narkoboy dan ditembak mati oleh kepolisian. Sedangkan ibunya mati overdosis. Athena pun mengatakan bahwa dia tahu Snowball memberikan komentar dan percaya bahwa mereka membantai manusia di villa itu. You decided to go on the internet and run your stupid mouth. Get it exactly right. Fuck this bitch. Athena Stone murders innocent men and women for sport. Evidence is all there. You wanted it to be true, so you decided it was. Well, oh, you done fucked up, lady. Snowball pun membantah semua pernyataan si Athena ini sebelum mereka akan melakukan perkelahian yang akan menjadi perkelahian yang sangat sengit nantinya. Now, do I have to keep listening to Beethoven, or can we fucking get on with it? That was good. I got you. Hey, can I ask you a question? Di akhir pertempuran mereka, si Snowball sempat-sempatnya bertanya mengapa mereka menyebutnya sebagai Snowball. Yang ternyata, Snowball adalah sebutan bagi seekor babi kecil yang sangat idealis yang ingin merubah dunia menjadi dunia yang lebih baik lagi. Yang mana kata Snowball itu Athena ambil dari sebuah buku yang berjudul Animal Farm. Sebenarnya percakapan mereka di sini kurang penting ya, jadi kita lanjut aja. Can I ask you a question? Setelah Snowball bertanya, Athena juga ingin bertanya kepada Snowball, apakah benar dia pemilik akun dengan username Justice for Yale? Dan plot twistnya adalah, I got the right crystal, didn't I? No, ma'am. You did not. Whoops. pada akhirnya si Athena pun koid. Jadi sekarang sudah sangat jelas mengapa si Athena salah dalam mencari tahu latar belakang si Snowball. Contohnya seperti latar belakang orang tuanya. Ya jelas-jelas salah karena si pemilik akun itu bukanlah si Snowball ini. Dan sial nasib si Athena ketika ia menculik orang yang salah. Ditambah lagi orang itu adalah mantan militer yang pernah bertugas di Afghanistan. Hey there. So I killed them instead. Now I want to go home. Is that gonna be a problem? Certainly not, man.
May I pour that for you? Yeah. We have fantastic caviar. It's Osetra. Yeah. You ever had caviar? I don't think I'm really allowed to. Well, you are now. Have a seat. How is it? It's fucking great. Oke, berakhir sudah pembahasan film kali ini. Sebenarnya hampir tidak ada pesan yang diselipkan di dalam film ini. Ya, palingan pesan yang bisa diambil yaitu jaga ucapan dan ibu jari ketika ingin ikut berkomentar di internet. Karena mungkin saja komentar pedas dan menyakitkan itu yang kalian buat berlabuh di orang-orang psikopat seperti si Athena ini. Karena mungkin saja banyak orang gila yang tidak bisa menerima kerasnya komentar di dunia maya, yang dapat memungkinkan mereka bertindak keji dari komentar yang diberikan kepadanya. Ya, palingan itu saja sih pesan yang bisa diambil dalam film ini. Oke guys, berakhir sudah pembahasan kita kali ini. Gue ingin berterima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir cerita. Tidak lupa juga gue ingin berterima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum atau mungkin baru nemu channel ini, kalau suka dengan pembahasan film seperti ini, bolehlah beri satu dukungan berharga kalian dengan klik subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga guys. Dan kalau suka dengan pembahasan kali ini, bolehlah kasih satu apresiasinya dengan klik like-nya juga guys. Oke, gue akhiri video kali ini. Sekali lagi gue ingin mengucapkan thank you and see you. Sehat-sehat selalu. Oke, bye.